Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Adapun ini adalah fasal, yajuzu boleh jam'u asraini apa menjamak zuhur dan asar, wa maghribaini dan maghrib isya, takdiman dengan jamak takdim, wa ta'khiran dan jamak takhir. Fi safari qasrin, di dalam perjalanan qasar. Wal afdalu li sairin waqtal ula ta'khirun wa li ghairihi taqdimun. Wal afdalu, adapun yang lebih utama, li sairin bagi orang yang berjalan waqta ula, di waktunya salat yang pertama, ta'khirun adalah jamak takhir, wa li ghairihi dan bagi selain sairin waqtal ula, taqdimun adalah jamak takdim. Artinya kita kudu mengetahui situasi kita sendiri. Jadi perjalanan ke Surabaya itu kira-kira sampainya kapan, jadi perjalanannya kapan. Artinya kita cari waktu selowong gak kuya sholat. Biasanya deki depan nang terminal kol telok. Berarti kan lokeng nang terminal kol telok. Berarti jamak takhir saja, seperti itu. Selokeng panika waktu keberangkatan, karena waktu bis panika ki ngantos. Waalaikumsalam. Karena waktu nabis panika ki ngantos umpama. Deki tak nutut manabi sampai ke Surabaya, tak nutut. Asar sampai maghrib umpama. Maka berarti kan selowong zuhurnya. Berarti lebih baik napa? Jamak takdim seperti itu. Wa syurita, dan disyaratkan lahu untuk jamak takdim tartibun apa tertib. Zuhur dulu baru asar. Wa niyatu jam'in, dan niat jamak fi ula, di dalam salat yang pertama. Fi ula, di dalam salat yang pertama. Di dalam salat itu tidak harus ketika takbir. Ini kan banyak yang tidak tahu. Banyak yang merasa jamak takdim itu jamak rasa melarat, karena beda orang banyak mencontohkan jamak banyak kutu nang takbiratul ihram dan sulit susunannya. Menjamak takdim usolli fardhu zuhri majmu'an ilahil asru takdiman lillahi ta'ala. Deki bila baca asar usolli fardhu asri majmu'an ila zuhri takdiman. Boleh singak gini kah? Jadi biar tidak ribet, meletak rumit, ya sudah sholat biasa saja. Usolli fardhu zuhri qasran umpamanya, ya kan qasar kan, usolli fardhu zuhri qasran rakaat ini Allahu akbar. Ketika sedang sholat akratak nang yatina kaula aja ma takdim, tak ribet kan, tak usah majmu'an ilahil asru majmu'an ilal asri takdiman tahiran, tak usah. Tak apa, yang penting di dalam sholatnya sebelum ngelok salam lah minimal. Salat nomor 2. Tak usah. Niat. Tak usah niat apa langsung usolli fardhul asri qasran kata ini Allahu akbar mari Mas. Karena niat jamak itu hanya satu kali di zuhurnya. Di asar tak usah. Jadi Nabi nang ya asar panika ki niat boleh. Ki mengkagulan ni menyulitkan. Wa wilaun, dan terus menerus. Orfan, menurut kebiasaan. Mari, walau dzakara, dan apabila ingat siapa man ba'dahuma, setelah asrain wa maghribain. Mari apa jeung de dua
dia sadar tarka ruknin kepada meninggalkan rukun min ula dari sholat pertama. A'ada maka mengulang siapa man huma kepada keduanya, asrain atau maghribain itu, kepada dua sholat. Lah mereka bajang duhur, mereka bajang asar, kok lihat tak macam Fatihah, ya sudah batal kepi duaan itu. Zuhurnya memang batal karena dia sadar zuhurnya tidak baca Fatihah, asarnya tidak jadi karena zuhurnya tidak sah. Iya kan? Ini seguntung. Berarti kan asar itu syarat untuk melaksanakan asar harus zuhur dulu, sedangkan zuhurnya tidak sah. Otomatis asar tak sah ya. Sehingga di sini a'adahuma. Walahu dan ialah bagi orang tabung musafir itu jam'uhuma adapun menjamak keduanya. Tapi ki oleh jamak. Ini kan jamak takdim ya. Jadi nggak mungkin kan waktu zuhur kan. Mereka bajang ingat, kok tak bajang nunggu, tak baca Fatihah aku lupain. Ya sudah bajang boleh, bisa aja mak boleh sekarang. Ulang boleh. Au min thaniyatin atau dari sholat yang kedua, walam yatul dan tidak panjang atau tidak lama faslun apa jarak atau pisahan, tadaraka maka menyusuli siapa man, wala dan jika tidak batalat maka batal apa thaniyah wala jam'ah dan tidak ada apa jama' adalah maujud. Contohnya begini. Jadi kan guru yang kita sadari ada sholat yang salah panika zuhurnya. Tapi Nabi yang kita sadari sholat tidak sah itu asarnya bagaimana? Kita sholat zuhur ben asar jemaah takdim. Marilah bajang asar assalamualaikum enggak loh asar guru tak macam Fatihah. Ya sudah langsung jaga boleh. Langsung jaga boleh bajang boleh ya sudah mari selesai. Tapi Nabi jarak dari ngolok salam asar sampai dia sadar panika sudah panjang lah abid sudah 1 jam yang lalu saya bajang baik enggak makin dulu tak baca Fatihah buru lupain yang rakaat pertamanya langsung ngerukuk maka ya tak bisa ini sudah tidak bisa jamak otomatis nanti asarnya bajang nang waktu nawas tidak ada jamak. Walau jahila dan jika tidak tahu siapa musafir, siapa man, ada maka harus mengulang siapa man huma kepada keduanya dua sholat itu bila jam'i takdimin dengan tanpa jamak takdim. Tidak bisa dijamak takdim, bisa sholat sebagaimana biasa pada waktunya masing-masing atau jamak takhir. Nega apa bajang? Mara bajang dua sadar, kok kau tak macam Fatihah. Tapi apa zuhur apa asar? Tidak baca Fatihah. Nah, dia tidak tahu apa sholat zuhurnya yang tidak baca Fatihah, apa asarnya yang tidak baca Fatihah. Maka kan kau tahu bajang boleh dua kan? Maka tidak bisa jemaah takdim ini sekarang. Tak bisa jemaah takdim. Jemaah takhir was. Atau bajang bang seperti itu. Kenapa tidak bisa jemaah takdim? Yaitu karena saya tak sah setong kan? Iya kan? Saya tak sah setong. Kalau ternyata yang tidak sah itu zuhur kan berarti dia bajang asar kada. Pas mari itu bajang zuhur boleh, bajang asar boleh, iya kan? Dan otomatis asar kedua wanika kalau salat pertama sudah sah, salat yang kedua kan tak jadi apa kan? Dan seperti itu. Wa dawamu safarihi ini kan syarat berikutnya lagi. Jadi syaratnya nomor setong tertib, nomor 2 niat jamak, nomor 3 wila, pas nomor 4 wa dawamu safarihi dan tetapnya perjalanannya musafir ila aqdi thaniyatin sampai mengikat maksudnya sampai takbiratul ihram salat kedua. Akad itu takbiratul ihram ya. Jadi kan kita mengikat sholat itu awal pengikatan sholat panikah takbiratul ihram. Sehingga awal ikatan pernikahan yang kocak akad nikah, gitu kan? Ya, karena itu memang ikatan. Falau aqama maka jika mukim siapa man qablahu sebelum aqdi thaniyah fala jam'ah maka tidak ada apa jama' adalah maujud maka tidak bisa jama'. Mak bisa mukim sebelumnya
ngentang sholat sunat 2 kati sholatnya di kendaraan. Jadi iya mentah sepeda ya melarat gitu. Contohnya ingat neng perahu perjalanan laut apa aja yang zuhur. Kita mari kena zuhur ternyata sudah menepi lah depak ke bengkir. Dan kebetulan memang rumahnya di situ umpamanya. Roman lagar pinggir sereng. Berarti kan dia sudah sampai di tujuan sebelum mulai sholat kedua. Maka tak bisa jamak ini sudah. Tak bisa jamak takdim ini. Wa syurita dan disyaratkan li ta'khiri untuk jamak takhir. Ini aing nih. Wa syurita dan disyaratkan li ta'khiri untuk jamak takhir. Niyatu jam'in apa niat jamak fi waqti ula, di dalam waktunya sholat yang pertama. Ini kan dibedakan ya, kalau tadi fi ula, sekarang fi waqti ula. Kalau yang fi ula di dalam sholatnya, parpan apa aja niat. Kalau ini fi waqti ula, kan jamak takhir kan. Jadi sebelum azan asar dia harus niat jamak takhir. Mana dia niat jamak takhir ni kadeki bila fajang tak usah usolli fardhu zuhri majmu'an tak usah. Jadi makin ingat sekarang kan waktu zuhur kan. Kita lah aniat saya mau jamak takhir nanti azan asar langsung ba usolli fardhu zuhri qasran Allahu akbar. Deki marang salam jika boleh usolli fardhu al-asri qasran Allahu akbar. Tak usah majmu'an tak usah. Karena niat jamak itu tidak harus takbiratul ihram. Nyaman kan? Iya. Tidak usah niat. Benar tak usah niat, marah sudah niatnya. Ketika sholat. Iya, tak usah niat jamak boleh. Niat jamaknya sudah sekarang di waktu zuhurnya. Asarnya tak usah niat boleh. Simple sebenarnya. Fokus di fardhu detik. Qasran Allahu akbar. Iya. Itu paling simple itu usulli fardhu zuhri qasran Allahu akbar. Yang mana paling apa? Usulli fardhu zuhri qasran rakaat ini adaan mustaqbil qiblati ma'muman ada imaman lillahi ta'ala. Tapi kan masa simple usulli fardhu zuhri qasran Allahu akbar. Salat sehat kelembagaan kan? Mana bi jemaah akhir. Nabi jemaat akhir itu bebas. Bebas. Sekalipun ada yang mengatakan tetap disyaratkan tertib. Jadi khilaf ulama, ada yang mengatakan harus tetap tertib, ada yang mengatakan tak masalah. Nabi jemaat akhir syaratnya lebih ringan. Kenapa syaratnya lebih ringan? Karena dua waktu sholat ini sudah masuk dua-duanya. Iya kan? Waktu zuhur ampun masuk, bahkan ampun terlebet, ben waktu asar ampun masuk. Sehingga sholat manapun yang akan dia lakukan, kan no problem, tak masalah. Karena dua waktunya sudah sama-sama masuk. Tapi mana bi jemaah takdim, kalau dia sholat asar kada, lah ini ke problemnya, waktu asarnya belum masuk. Sedangkan asar nih dimajukan karena noro agak zuhur. Mangga apa? Saya toro abade bude, kan tak bisa, kita masuk akal seperti itu. Wa syurita li ta'khir niyatu jam'in fi waktu ulama baqiya selama tersisa qadru rakaatin apa sekedar satu rakaat. Tak oleh mepet gelu ke azan. Jadi mana bi mepet gelu ke azan lah ya karimal akhlak. Saya mau jemaat akhir saja, tak bisa itu sudah. Qadha itu sudah jadi qadha. Karena itu sudah tak cukup kuisa rakaat. Wa illa dan jika tidak aso maka maksiat siapa man. Ketika terlalu mepet ke azan asar maka aso maksiat. Kenapa maksiat? Karena qadha. Bukan jamak lagi. Wa kanat dan ada apa ula salat pertama qadhaan adalah salat qadha. Wa dawamu safarihi nikah syarat kedua untuk jemaah akhir. Wa dawamu safarihi dan tetapnya perjalanan musafir ila tamamiha sampai sempurnanya ula. Sampai sempurnanya ula. Falau aqama maka jika mukim siapa man qablahu sebelum tamamiha sorot maka jadi al ula apa yang pertama
Qadhaan adalah sholat qadha. Jika syarat yang kedua, kita tetap berstatus musafir sampai selesai sholat yang pertama. Manabi sebelum selesai sholat yang pertama kita sudah mukim lebih dulu, otabah kita kadung aniya jemaah takhir. Aniya jemaah takhir. Tak bajang zuhur. Terus mulai azan asar jalan. Terus tapi mulai sampai depan ke Romana. Apa aja yang mana Romana itu bukan jamaah lagi itu. Kenapa? Karena sudah di rumah. Berarti zuhurnya itu qadha. Zuhurnya itu qadha, asarnya ada. Tapi kali itu cepon qadha yang tidak dosa. Ini tak dosa sekalipun qadha. Karena kan niatnya mau jamaah takhir. Yang ternyata terus sampai depan ke rumah. Wa yajuzu dan boleh jam'un apa jamak binahwi matarin dengan semacam hujan. Kenapa ada nahwun? Karena setoron dari langit mereka benikun ocean, beda salju, beda apaan kan. Takdiman dengan jamak takdim bisyurutihi dengan syarat-syaratnya jamak takdim ghairal akhiri selain syarat terakhir. Wa yusalla dan harus dilaksanakan apa atau disolati apa jamak takdim. Dilaksanakan apa jamak takdim jamaatan halai berjamaah bimusollan di tempat sholat ba'idin yang jauh ya ta'adza yang menjadi sakit mana hasilnya lagi ya ta'adza yang menjadi sakit bagi yang menjadi kesulitan siapa man bidzalika dengan sholat jamaah bimusollan ba'id bidzalika dengan sholat jamaah bimusollan ba'id fi tariqihi di jalan nyaman. Wa ayyujada dan harus ditemukan zalika apa itu matar inda taharrumihi ketika takbiratul ihram nyaman bihima dengan dua salat wa tahallulihi dan tahallulnya ini salam wa tahallulihi dan salam nyaman min ula dari salat pertama. Nikah menurut saya jarang saya lakukan. Bahkan hampir rata-rata tidak ada yang memenuhi syarat ini. Nikah hanya berlaku, nikah bukan jemaah safar. Nikah dengan Roma. Bener dengan Roma sih dengan masjid. Nikah berlaku bagi orang seistiqomah sholat berjamaah tapi jarak dari rumah ke masjid panika jauh dan di jalur dari rumah ke masjid panika jalur panika sulit jalur panika menyulitkan orang itu dan kebetulan musim hujan karena orang ini lakadung beda masjid para pana bajang zuhur maka beri reward benagama beri keringanan sudah tak rapah karena deki ban mana belia boleh kan dina asar celena letuk tina tak apa jeung kada ban asar tadi. Tapi syaratnya dia harus jamaah zuhurnya sekaligus jamaah asarnya di sana. Jadi ban imam mah. Sosana pak imam mah kun tetangga na masjid, makmum mah sejauh setong. Dak men ni ka makmum ni ka. Tak bisa kan? Artinya ku tandi kanca ini. Jadi boleh jamak bil mator itu boleh selain syarat-syarat jamak takdim tadi kutu niat jamak kutu tertib kutu wila atau musafar karena bukan safar ya tak ada syarat pas syaratnya yang kayak itu yaitu jarak dari rumah ke masjid panika jauh dan perjalanan panika menyulitkan mungkin untuk akses untuk daerah-daerah terpencil nih bisa yang daerah-daerah perhutanan kan beda kan sejarak ke masjidnya sampai sekilo gitu kan cuman gulaban biana mana tak bisa nih tak berlaku tak bisa tadi ngaku itu jadi deki orang ini azan asar sudah tidak perlu ke masjid lagi Pak ada persyaratan hujannya juga hujannya apa nih kau tuh cek saking zuhur asar ya
takbiratul ihram zuhur panika hujan, ngolok salam zuhur panika hujan, pas takbiratul ihram asar panika hujan. Entah di lain ini hujan atau tidak, reda atau tidak, tak masalah. Jadi seumpamana takbir Allahu Akbar hujan, oleh rakaat terang terus wan. Rakaat terakhir tahiyat ngerudu boleh. Sampai ngelok salam ojen. Maka tuli mancung ini. Tuli ngentang asar. Pompongki ojen. Mana bi ambu ojen. Tak bisa nih kawas. Babu sholatil Jum'ah. Babu sholatil Jum'ati, adapun ini adalah bab sholat Jumat. Tata'ayyanu fardu ain apa sholat Jumat ala hurrin atas orang merdeka, zakarin yang laki-laki, bila udhri tarkil jamaati dengan tanpa uzur meninggalkan jamaah. Uzur berjamaah dan uzur sholat Jumat itu sama. Jadi orang sandi uzur berjamaah, panika otomatis uzur Jumat. Jadi tinggal kita cari uzur-uzur berjamaah itu apa saja. Yang antara songkan, atau aja ke orang sakit. Sekalipun kita tak sakit, tapi aja ke orang sakit, maka kita panika uzur kiana Jumat. Asalkan yang sakit itu memang lebih tenang dengan kita. Tak usah Jumat. Mukimin yang mukim bimahalli Jumatin di tempat Jumat. Au bimustawin atau di tempat rata. Balau yang sampai hu kepada hurrin, nika dhamiran nika rumit. Balau yang sampai hu kepada hurrin fihi di dalam mustawin mu'tadila sam'in seraya normal atau hale normal pendengarannya, sautun apa suara alin yang tinggi, adatan menurut kebiasaan, fi huduin dalam keadaan tenang, fi huduin dalam keadaan tenang, min torfi mahalliha dari ujung tempat Jumat, alladhi yali yang mengiringi apa torfu mahalliha hi kepada man. Nika usah contoh aki nika melarat nika. Begini. Umpamana ini mahallul Jum'ah, desa ini. Desa ini mahallul Jum'ah. Masjidnya di sini. Masjidnya di sini. Mangkana beda orang saya rumahnya beda nang luar batas, luar perbatasan desa mahallul Jum'ah. Baik memang desa lain atau hutan, mustawin istilahnya, baik desa lain atau hutan. Maka orang yang ada di sini panika wajib ngampung Jumat dekat daerah ini, daerah Sejunglauan, apabila azan yang dikumandangkan oleh desa ini, jika dikumandangkan di perbatasan, kantor batasan. Jadi sekalipun masjidnya di sini, Waalaikumsalam. Jadi sekalipun masjidnya di sini, perhitungan azannya itu di sini. Perhitungan azannya di sini. Jadi andaikan desa ini, desa A ini, azannya dikumandangkan di sini dengan suara yang lantang, maka apakah orang desa ini dapat mendengar azan desa sebelah kalau dia juga di perbatasan juga? Cek sakingan ni kebedeneng perbatasan, ni kebedeneng perbatasan, ngeding ada. Ya ngeding, lalong polong. Seperti itu. Maka orang ini wajib ngampong. Tapi Nabi, orang ini tidak dapat mendengar azan yang dikumandangkan di perbatasan karena memang jarak hutan. Kantor desa mahallul Jum'ah, hutan desa sebelah. Desa sebelah di sini sakoni orang tak ada bak-bak polo. Maka andaikan desa yang ini mengumandangkan azannya neng perbatasan,
Dan desa ini juga ada di perbatasan ini. Orang ngajak saking badan kan. Ekedi nggak ini? Dalam keadaan suara tenang. Tak ngerben mesin, tak ngerben apa. Dalam keadaan cuaca tenang, ekedi nggak? Dengan jarak hutan yang sekian kilo umpamanya. Mana bi tak keding, maka berarti desa ini tidak wajib ngampong Jumat. Karena ilain hutan. Jadi mana bi dua desa saya dempet ya otomatis pasti wajib. Jadi kan toh orang yang mukim di mustawin, dia mukim di tempat yang rata. Pas suara yang dikumandangkan di sini dengan lantang, panika dapat didengar di sini. Tapi didengar dari torfi mahalliha. Didengar dari torfun, didengar dari perbatasannya. Jadi masjid itu beda kantor, Roma beda kantor. Saya bitong beniantaran masjid ben Roma. Dung teh dungan Roma tak geding je ada masjid Junglauan padahal perbatasannya dempet. Karena saya mengira banyak orang memahami kok tu ada masjid. Tak geding je ada masjid di Junglauan ke Roma, Anda kok tak usah apa aja. Padahal dempet kan nih kan. Au musafirin atau orang yang melakukan perjalanan lahu kepada mustawin mim mahalliha dari tempatnya Jumat. Nikah contohnya begini. Nikah kan mahallul Jum'ah, nikah mahallul Jum'ah. Nikah sebuah daerah yang tidak ada fasilitas Jumat. Nikah mahallul Jum'ah, dia melakukan perjalanan ke daerah lain dari tempat Jumat, melakukan perjalanan ke daerah lain. Saya di sini tidak ada. Maka dia wajib Jumat, wajib mulai ke sana tibi aku ya Jumat seperti itu. Iki mustawin can segala iki saya cek sakingnya ekeding adzan seperti itu. Wa talzamu dan wajib apa Jumat a'ma kepada orang buta. Wajada yang menemukan siapa a'ma qaidan kepada orang yang menuntun. Wahimman bukan wahuma. Wahimman dan orang yang tua sepo tak bisa jalan. Nikah tetap wajib Jumat. Wazaminan dan orang yang lumpuh. Wajada nikah mana Nabi nang versi ini nang maktabah syamilah wajada panjang nih. Tinggulah wajada. Yang gula lebih condong wajada karena himman wazaminan di sini. Wajada yang menemukan siapa himman wazaminan markaban kepada kendaraan la yasyukku yang tidak menyulitkan rukubuhu apa mengendarai markab. Orang buta wajib Jumat, orang sepo, orang lumpuh wajib Jumat selama ada kendaraan yang dapat membawanya ke tempat Jumat. Entah kursi roda atau betandu atau apa, wajib kutu hadir ke sholat Jumat. Waman sohazuruhu waman dan barang siapa, adapun barang siapa soha adalah sazuruhu apa zuhurnya man, mimman nyatanya dari orang la talzamu yang tidak wajib hu kepada man Jumatun apa Jumat, sohat maka sah apa Jumat. Orang yang sah melakukan zuhur, padahal dia tidak berkewajiban Jumat, maka boleh ikut sholat Jumat. Nik bini contoh ni. Jadi nik bini ni kan asa bujang duhur. Kau tak berpanhead, men berpanhead kan tak sah bujang duhur. Jadi orang yang memenuhi syarat wajibnya sholat, tapi dia tidak berkewajiban sholat Jumat. Apabila orang itu ikut sholat Jumat, ya boleh saja. Sah. Walahu dan ialah bagi man la talzamuhu ayyan sharifa, adapun hendaknya pulang siapa man la talzamuhu qabla ihramihi sebelum ihramnya man la talzamuhu. La nahwi maridin tidak semacam
orang yang sakit indakhala jika masuk waktuha apa waktunya Jumat, walam yazid dan tidak bertambah, dararuhu apa kesulitannya nahwi marid, bintizarihi dengan menunggunya nahwi marid, au uqimat atau diiqamahi as-salatu apa salat. Jadi buru mana bi orang selakar tak andi kewajiban sholat Jumat dari awal oleh noro Jumat, sekalipun ampun depak ke masjid oleh mulai pokok kita ngantang, pokok kita takbir lah imam takbir cuma kok katon leso sebajang Jumat sate katon imam katon lanceng rata-rata mulai kok bajang duhur Roma binian oke, tak masalah karena memang binian tak andi kewajiban Jumat dari asal. Lain halnya mana bi orang yang andi kewajiban Jumat tapi uzur ingat orang sakit. Orang sakit kan tak wajib Jumat karena uzur kan. Dia sudah sampai di masjid tak oleh mulai. Mun pun makan buka walu mau lagi. Makan kol 10 atau kol 11 lagi. Makan kol 11 dapat ke masjid kita azan. Mun kita azan, kita mancing waktu Jumat, waktu zuhur, oleh mulai. Orang sakit ni kan. Tapi mana bi pon kadung azan pon masuk waktu, maka orang sakit menikah tidak boleh pulang. Kau tu menunggu, kau tu ikut Jumat panika. Ya selama tidak makin parah. Gimana bi makin parah lain boleh. Ngerti nih lagi perbedaannya lagi. Jadi ada orang yang memang tidak wajib Jumat dari awal, ada orang yang wajib tapi uzur seperti itu. Mana bi yang tidak wajib dari awal panika oleh mulai. Gagal kok sa Jumat teman. Wabi fajrin ni ka kalam baru ni. Wabi fajrin dan dengan sebab fajar harumah haram alaman atas orang lazimat yang wajib apa Jumat hu kepada man safarun apa perjalanan tafutu yang napa pun poti. Mana maturan pot. Ya, tafutu yang tertinggal apa Jumat bihi dengan safar. La tidak in khasyiya jika takut siapa man dororon akan kemudaratan atau kesulitan. Ketika sudah fajar, manabi ampun mancing waktu nasobu, maka haram melakukan perjalanan jika di perjalanan itu tidak memungkinkan sholat Jumat. Kecuali doror. Contoh, akatia orang ke Mekah ni. Mekah perjalanan pulangnya tiket tetap gak hari Jumat gitu kan, tiketnya hari Jumat terbang apa nikah kol 6 kol beto, otomatis dia terbang pulang ke Indonesia kan tidak mungkin dia Jumat kan, tapi mau pas Jumat mau pas nyecer gara-gara Jumat bayangkan satu tiket itu berapa juta hilang dan ketinggalan rombongan, ini namanya doror. Jadi tak napa nih kah? Yang mana khasyat dororon. Atau seumpama kita apa nih kah? Keberangkatan umroh atau haji paham lagi lebih siapa tahu. Keberangkatan haji penerbangannya hari Jumat pagi. Maka kita berarti memulai perjalanan hari Jumat ba'dal fajri. Haram ini. Karena tidak mungkin pada Jumatan atas pesawat. Tak mungkin. Tapi karena doror, apa dorornya? Ingkito anirufko di sini, ketinggalan rombongan. Ketinggalan rombongan, apa boleh? Biaya mahal. Saya dapat tiket panikat belasan juta kan. Nah ini doror besarongku nih ke doror. Sehingga tak apa nih kah? Jadi seumur keberangkatan sekalipun Jumat ya sudahlah, tak apa. Keng cek saking nggak bisa itu malah tak kira-pikiran nyari keberangkatan sehari lain berkarun tak bisa lapes gini tak ada apa. Wasunah dan disunahkan liwairihi bagi selain man la talzamuhul jum'ah. Okay. Liwairihi bagi selain man la talzamuhul jum'ah. Ini kan badan yang halaman sebelumnya itu man la talzamuhul jum'ah. Jama'atun apa berjamaah fi zuhrihi di dalam zuhurnya ghair. Selain orang yang tidak wajib. Berarti orang yang wajib kan
selain orang yang tidak wajib Jumat. Berarti orang yang wajib Jumat. Nika orang wajib Jumat keng tak bejeng Jumat. Entah karena sakit atau lainnya. Orang yang sandi kewajiban Jumat, Nabi tak bejeng Jumat, maka disunahkan zuhurnya itu berjamaah. Seperti itu. Wa ihfa'uha dan menyamarkan zuhur. Wa ihfa'uha dan menyamarkan zuhur. Teknit cadang-cadang orang jak bejeng zuhur seperti itu. In khafiya jika samar udhruhu apa udhurnya ghair. Manabi udhur panika udhur samar. Jadi udhur alasan kita tidak Jumat itu apa alasannya? Ya kan beda alasan saya lakar padeng, beda alasan panika saya tak padeng. Alasan saya padeng agak tecut lah sakit, celetak ning jalan umpamanya lah sakit umpamanya ya sakit sudah masyarakat ongko. Nah, maka sekalipun apa jeng duhur deng padengan goreng tidak masalah. Tapi Nabi uzurnya panika uzur sejat kun uzur tak pati padeng itu. Kita kan mau perjalanan kan tak itu mau benoreng. Kita ini musafir dari jarak jauh apa jarak dekat tak itu mau kan. Kita antar ke Surabaya, debak ke Sampang. Orang Sampang bisa mungkin mengira kita hanya tetangga sebelah. Atau pun desa sebelah. Jadi kan uzurnya itu tak jelas kan. Jadi zuhur apa nih kan pejang tak ngetak. Waliman berwau lagi. Ini kan beri wau nih ya. Beda dalam ini. Waliman. Kan dalam wasunna liman. Waliman ini kan sepertinya wauna ngaltok ke di babakna. Kawa takhiruhu itu. Jadi wauna kini kat leg atas. Waliman dan sunnah bagi orang raja yang mengharap siapa man zawala uzrihi kepada hilangnya uzurnya man ta'khiru zuhrihi apa mengakhirkan zuhurnya man ila fautil jum'ati sampai tertinggal Jumat. Cek langsung apa jeng. Karena begini, orang seandi kewajiban Jumat tandi uzur panika tak sah apa jeng zuhur manabi Jumat belum selesai. Nggak gula umpamanya. Gula kan orang yang kewajiban Jumat. Ning masjid apa jeng ki? Gula sang kesender ke masjid lesoh. Pah apa jeng zuhur tak sah. Kutungan tos Jumatan mare. Manabi Jumatan ampun mare, ampun ketinggalan Jumat, barulah saya sholat zuhur sah. Soalnya beda orang yang saya tak kenceng Jumat tadi kan. Beda orang yang tak kenceng Jumat. Tapi di sini nikah yang kita bahas ma'zur. Orang uzur berhalangan. Dia berhalangan untuk Jumat. Tapi halangannya apa nikah? Dia andi prediksi halangannya apa nikah akan hilang. Engkau ingat seberes umpamanya ki. Contohnya ingat orang diare umpamanya ki. Jadi azan diare lakalek. Tapi dia merasa katon setengah jam lagi sembuh total. Dan kebetulan memang Jumatnya lambat umpamanya ki. Setengah jam lagi biasa nak beres. Ya sudah. Fajang zuhur panika ngantos sampai mare fajang. Sekalipun belum sembuh. Tapi mana Nabi hilang penyakit Jumatan kita ngentang wajib bentar. Ngerti nih kaki? Jika kalimat paling simpel nih. Contohnya lancang. Jadi bagi orang yang sunnah bagi orang yang merasa uzurnya akan hilang, nika sunnah menunda zuhurnya sampai tak melo Jumat. Jadi kan kun merasa engkau katon beres. Maka apa jang zuhur gelu antos gelu. Sampai Jumatan mare. Mun pon Jumatan mare aba kita beres ampun apa jang silahkan. Seperti itu. Ki perkara tak ngantos
masjid kita perpan Bilal lah beje ngakade karena sakit ya silahkan boleh-boleh saja keng sesunnah ngantos seperti itu. Wali ghairihi dan bagi selain man roja zawala udhrihi ta'jiluha apa menyegerakan zuhur. Ini kak bagi selain orang yang merasa kan hibur orang yang merasa penyakitnya akan sembuh. Manabi dia merasa tidak akan sembuh, azan langsung bujeng zuhur pas. Sekalipun Jumatan kita ngentang. Ini kata apa? Wali sihatiha nikah kalam baru wali sihatiha dan ialah bagi atau untuk kesahan sholat Jumat ma'asyarti ghairiha beserta syarat lainnya Jumat syurutun adapun beberapa syarat. Syarat sahnya sholat Jumat selain syarat-syarat sahnya sholat sebiasa panika ada tambahan antaqo'ah yaitu harus terlaksana apa Jumat waktu zuhrin di waktunya zuhur. Falau dhaqa maka jika sempit apa waktu au syakka atau ragu siapa man wajib maka wajib zuhrun apa sholat zuhur. Ini kasih biasa lagi. Au kharajah atau jika keluar apa waktu wahum hal adapun mereka ahlul jum'ah fiha adalah di dalam solat wajib maka wajib binaun apa melanjutkan kamasbukin sebagaimana makmum masbuk. Parpana pejang Jumat entah rokaan pertama atau rokaan kedua ternyata adzan asar maka harus dilanjutkan jadi zuhur seperti itu. Nggak ada yang makmum masbuk itu kan. Wabi abniyatin, ini syarat kedua, wabi abniyatin dan dilaksanakan di bangunan-bangunan mujtami'atin yang berkumpul. Fala tasyihu maka tidak sah apa sholat Jumat min ahli khiyamin dari penghuni kemah. Min ahli khiyamin dari penghuni kemah. Ingat pramuka perapaan kemah dan hutan, maka mereka tidak sah melakukan sholat Jumat. Karena mereka ya bukan mukim, bukan mustautin, pas rumah mereka itu bukan abaniyah, bukan rumah permanen, tapi pun rumah sementara. Ini kan maksudnya dilaksanakan di tengah-tengah bangunan, tidak harus terlaksana di dalam bangunan. Kan Lombok pernah pernah viral orang-orang mempermasalahkan sholat Jumat aksi 212. Oke. Mereka kan 212 pernah terlaksana sholat hari Jumat kan, dan mereka sholatnya ning Munas, kan? Bundaran. Banyak yang mengatakan tidak sah karena tidak dilaksanakan di bangunan, dilaksanakan di luar. Kanan kacir agak sah. Tapi tak kutu neneng dalam. Seperti neneng bangunan seperti itu. Seperti ya ada rumah lagi. Jika ngebahas ini kak wabi abniyatin dia memahami harus apa jangan neneng dalam seperti itu. Mungkin tak kebuat oleh keluar. Mungkin neneng bundaran HI itu kan cepat beli mau neneng keluar kan. Indonesia boleh. Iya. Tapi jarang sekadang dengan kasak bangunan mulu kan. Banyak penghuninya. Jika tak apa-apa. Wa alla yasbiqa dan harus tidak mendahului kepada Jumat bitaharrumin dengan takbiratul ihram wala yuqarina dan tidak bersamaan kepada Jumat fihi di dalam taharrum Jumatun apa Jumat lain bimahalliha di tempatnya Jumat illa in katsura kecuali jika banyak ahluhu siapa ahlinya mahal wa asura dan sulit ijtima'uhum apa berkumpulnya ahluhu bimakanin di satu tempat. Tidak boleh ta'addudul jum'ah. Dalam satu daerah ada 2 Jumat, ini tidak boleh. Maka sesa panika sengantang kade. Nomor 2 tak sah. Manabi takbirnya terjadi bersamaan areng pereng maka dua-duanya tidak sah.
Kecuali daerah itu panika daerah yang sangat luas, maka boleh terdiri dari 2 Jumat. Mungkin ini kan dikembalikan kepada kondisi-kondisi di tempat kini kan. Jadi batasan-batasannya repot gitu ya. Karena sulitnya berkumpul panika bisa karena problem atau cekcok tokar. Nah, bisa jadi. Falau waqa'ata, maka jika terjadi 2 Jumat ma'an secara bersamaan, hale bersamaan, au syukka atau diragukan ma'an nggih, suka diragukan al-ma'iyyah nggih, abalika ma'an gini. Ustuk nifat, maka diulang, dimulai lagi Jumat. Maka kutu bejeng boleh. Awil tabasat, atau serupa, cambur Jumat. Sallau, maka salat siapa ahluha zuhran, seraya atau hale zuhur. Tak etemu sekak di masa apa jeung kada. Pon apa selawat, pon apa sejdajaan apa jeung kada. Tak tahu ki. Maka mereka semua kutu apa jeung boleh zuhur. Kila lebih kembang apa? Masih tong apa jeung Jumat pada ni. Wa anta qa'adan, harus terlaksana Jumat jamaatan secara berjamaah, hale berjamaah, wa bi arba'ina mukallafan, dan dengan 40 orang mukallaf, hurron yang merdeka, zakaron yang laki-laki, mutawattinan yang menetap. Mutawattin itu penduduk tetap, penduduk setempat. Beda mukim. Jadi ada musafir, ada mukim, ada mutawattin. Kalau musafir panika memang tidak punya tempat ki, bukan penghuninya. Ada mukim, dia diam di daerah itu, tapi bukan penduduk. Akali santre itu mukim di pondok, bukan mutawattin. Jadi santre panika bukan ahlul jum'ah, tapi wajib Jumat. Tak masuk ada kah bitongan Jumat. Sayang kena ibarah yang ada di dalam kitab Kifayatul Akhyar yang mengatakan mukim ghairu mutawattin panika tidak wajib Jumat. Coba lihat di Kifayatul Akhyar ya. Itu ibarah ulama-ulama sepakat, dan itu sudah dimusyawarahkan panika salah cetak. Karena dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain, tidak ada pendapat ulama yang mengatakan mukim panika tak wajib Jumat. Semuanya wajib Jumat. Jadi kesimpulannya apa? Salah cetak. Yang Kifayatul Akhyar santri tak wajib Jumat. Umpah soheh gini kan. Nyaman santri. Masa orang Jumat itu. Cek sengkan na Jumat ki, padahal diskon non pangeran tu tiduan. Saya mun santri kadang bila komar kata, memang kata. Setelah ada gini kan, kalau santri sini ya, kalau santri sini itu nyari tempat taung ke masjid, nengkir-pengkir neng parkiran, per-ngimper neng an sekolahan kata, assalamualaikum langsung ngecol kata. Walau naqasu, dan jika kurang siapa arba'in fiha di dalam Jumat, di dalam solat, pak jeung korang akatia berdesi betal pas ngepas pak bolo orang apa jeung mengembah temu berdesi betal berdesi hadas setong batalat, maka batal Jumat. Ki betal kepi gini kan. Jadi nikah saya akan tok setong sebetal mbak bolo. Au fi khutbatin, atau di dalam khutbahnya, lam yuhsab, maka tidak dihitung ruknun rukun, fu'ila yang dilakukan rukun, hala naksihim di waktu kurangnya arba'in. Beda seelang setong mole pak khutbah. Maka rukun yang dibaca ketika orang ini pulang panika tak sah. Kutu baca boleh. Fa'in adu, maka jika kembali siapa arba'in qariban dalam waktu dekat, jaza, maka boleh binaun melanjutkan, wa illa, dan jika tidak wajib, maka wajib istinafun memulai. Kanaksihim, seperti kurangnya arba'in bainahuma, di antara khutbah dan salat. Bainahuma, di antara khutbah dan salat. Jadi kan ki buru para panah khutbah beda semule.
Manabi langsung abeli ke masjid, maka imam bisa melanjutkan. Tapi manabi mulai pakai tedung umpamanya, maka tak bisa. Usah ngentos orang itu abeli boleh, khutbah usah ngentang boleh dari ada. Karena jamaahnya ngepas pak bolo. Seperti itu. Kecuali wah naklet deki wah ngelak ke sekonian. Tadi kan ada Jumat itu kan banyak versinya kan. Gimana bi wah naklet ke sekonian umpamanya ya sudah. Nemu solusi ni kayaknya mana. Ni kan mana bi mau paten dek ke kaul sekutu bak bolo. Wa tasihu dan sah apa Jumat khalfa abdin di belakangnya budak. Imam yang budak yang jadi imam panika boleh. Wa sobiyin dan anak-anak, wa musafirin dan musafir, wa man dan orang, bana yang nyata siapa man muhdithan hale hadas, intam jika sempurna, jika lengkap al-adadu apa hitungan, bighairihim tanpa mereka abdin, sobi, musafir, wa mambana muhdithan. Manabi pak polo salaina imam, pak polo setong ngompau nih. Ternyata imamnya apa nih budak, boleh. Imamnya anak-anak boleh, imamnya apa nih bukan penduduk setempat, kun orang ngampong ngompau na, orang ngampong berjalanan pas sorong imamin, maka boleh, tak masalah. Manabi ahlul jum'ah setempatnya apa nih sudah lengkap selain imam. Otaba imam apa nih tandi uduk. Imam apa nih ternyata tandi uduk, ngimamin jumatan. Maka jika jumlah ahlul jum'ah itu 40 selain imam ini, manabi ahlul jum'ahnya apa nih pak polo selain imam, maka nikah sah jum'atah. Jadi nikah jum'atan imam mah tak jum'at. Kan ki jum'atan keng imam mah tak jum'at. Karena imam tandi untuk. Jadi imam kini usah bejeng duhur kan. Wa ayat taqaddama dan harus mendahuluiha kepada sholat Jumat khutbatannya apa dua khutbah wa arkanuhuma adapun rukun-rukunnya dua khutbah hamdulillahi adalah memuji Allah Ta'ala wa sholatun dan sholawat ala nabi atas nabi sallallahu alaihi wasallam bilafzihima dengan lafaz hamdillah dan sholat. Jadi alhamdulillah dan sholawat panika kotu dari semustaq dari alhamduban sholawat panika. Wa wasiyatun dan wasiat bitakwa dengan takwa fi kullin di dalam masing-masing khutbah. Jadi masing-masing khutbah panika alhamdulillah, sholawat dan wasiat. Wa qiraatu ayatin dan membaca ayat mufhimatin yang memberikan pemahaman. Wa fi'ula dan di dalam khutbah pertama aula adalah lebih utama. Jadi khutbah panika ayat Qur'annya bisa dibaca khutbah pertama, bisa dibaca khutbah kedua. Tapi lebih baik dibaca khutbah pertama. Wa du'aun dan doa lil mu'minina bagi orang mukmin bi ukhrawiyyin dengan doa ukhrawi. Dengan doa bangsa akhirat. Fi thaniyatin di dalam khutbah yang kedua. Malah imbang sebenarnya ya. Jadi kan alhamdulillah sholawat wasiat taqwa ya ayuhan nasi taqullah itu pas Al-Quran. Tak usah doa khutbah pertama, tak usah doa. Engki doa tak apa nah, tak wajib maksudnya. Deki khutbah kedua, alhamdulillah, sholawat, wasiat taqwa, doa. Tak usah ayat Quran. Jadi khutbah pertama ada 4 rukun, khutbah kedua ada 4 rukun. Manabi pas khutbah pertama apa nih cuma alhamdulillah, sholawat, wasiat taqwa, pas tujuh. Kan berarti khutbah pertama aku nasi telok. Khutbah kedua S5 alhamdulillah, sholawat, wasiat taqwa, Al-Quran, doa. Ini kan tak imbang nyawa nih. Tapi malah imbang Qurannya dibaca di rakaat pertama. Rakaat khutbah pertama. Wa syurita dan disyaratkan kaunuhuma apa adanya dua khutbah Arabiyyata ini adalah bahasa Arab. Rukunnya ya, rukunnya. Jadi mana diterjemah semua, tidak ada bahasa Arab sama sekali, tak sah. Tapi mana alhamdulillah, mereka ini kak bahasa Indonesia tak apa. Wa fil waqti
nikah dan di dalam waktu. Khutbahnya apa nikah harus dilaksanakan di dalam waktu. Cedek ngada khutbah. Lelekas mare. Ayolah kandang kada. Kurang 10 menit ki ada. Tak arah apa je kandang kada khutbah. Khutbah lancang. Tak boleh. Wa wilaun dan terus menerus. Wa tuhrun dan suci. Wa satrun dan menutup aurat. Wa qiyamu qadirin dan berdirinya orang yang mampu. Wa julusun dan duduk bainahuma di antara dua khutbah. Bi tumakninatin dengan tumakninah. Wa isma'ul arba'ina dan napa ki mangiding memperdengarkan 40 orang arkanahuma akan rukun-rukunnya khutbatain. Jadi rukun-rukun itu harus sampai didengar oleh 40 orang ahlul jum'ah. Wa sunnah dan disunnahkan tertibuhuma apa tertibnya khutbatain. Jadi sebenarnya khutbah wanita bisa diacak. Dapat ke atas bunyi alhamdulillah. Langsung ya ayuhan nas ittaqullah. Mari kini ka alhamdulillah. Baca Quran deki tetap kalau baca selawat. Ini kata ada apa? Sekalipun diacak. Wa insotun tak lagi. Din gula fa. Wa insotun dan diam. Fa. Tak, din gula fa. Insofun dan insaf dan itu. Wa insatun dan diam fihima di dalam khutbatain. Tak wajib minggu ini. Kan monabi hadis kan. Fala Jum'atalah, kan? Ki hadisa nak pergi. Tadi berdebu dengan Nabi panika makom napa? Makom tahdid, makom kok naroen ya sekalipun itu tak haram. Tadi kejeng Nabi ditekan, kedingakin, menteng dingakin dak gunana Jumatan. Katon pas tak sah kata-katon. Padahal sunnah sebenarnya. Fihima di dalam khutbatain wa kaunuhuma dan adanya khutbatain ala mimbarin ialah di atas mimbar. Kalau tidak ada mimbar famurtafiin maka tempat yang tinggi. Mana bi tidak mimbar maka bisa nang atas gendenga umpamanya gitu. Wa yusallima dan sunnah mengucapkan salam siapa khotib alaman atas orang indahu yang di dekatnya mimbar, di sisinya mimbar. Jadi kan khotib gak bisa nikah sunnah ketika ong ke mimbar kan beda orang sejuk tujuh yatin ka saiki. Oloken salam orang sebedetin mimbar itu. Deki ketika naik olok salam kah? Semuanya. Seperti itu. Wa yukbilu dan menghadap siapa khotib alaihim atas arba'in idza sa'ida ketika naik siapa khotib wa yusallimu dan mengucapkan salam siapa khotib tsumma yajlisu kemudian duduk siapa khotib fayu'adzinu maka adzan wahidun siapa satu orang. Gitu biasa kat sagi. Iki biasana ansitu wasma'u dan kasagi berbilal ansitu kan ongka kan khotib kan begitu tongkat khotib gak bisa biasanya pas afalik itu budak temur ngelok salam mari ngelok salam toju furu adzan wa takunu dan ada apa khutbah balighatan adalah bersastra berbelau. Jadi bahasanya apa nih kutu bahasa yang baik. Mafhumatan yang dapat difahami, mutawassitatan yang sederhana. Sederhana tidak boleh terlalu panjang. Kita paling simpel gelu. Dikit mana Nabi ngadak simpel gelu. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya ayuhan nas ittaqullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tajuk. Ada gini kan mancing boleh. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nas ittaqullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda apa pahi kau mau umpamanya? Sangat gini kan sangat simpel gelu. Kejak saking ngubah masih dengan nikah insyaallah kak. Nikah terami.
Wala yaltafitu dan tidak menoleh siapa khatib. Tapi panasop ni kakapi wa sunnah dari atas ki. Wala yaltafita dan tidak menoleh siapa khatib. Ketika khutbah itu tak letolian. Wa yusyrila dan menyibukkan siapa khatib yusrahu kepada tangan kirinya binahwi saifin dengan semacam pedang atau tongkat ki. Wa yumnahu dan tangan kanannya biharfil mimbari dengan pinggiran mimbar. Kini kan Nabi khatib panika hafal ka khutbahna, tak usah nekuk teks. Tapi sekacer panika nekuk tongkat, sekanan panika kan biasana mimbar itu kan beda ketekun kan, jadi ngain. Kok tokat. Nika saya hafal. Oh tebe deng ada beda anu nah. Kan beda bentuknya mimbar sih beda tempat bukunya kan ada lagi. Maka tangan satunya pegangan ke mimbar, satunya pegang tongkat. Gimana bi tada tempat buku nah tak hafal lihat. Sekanan nekuk buku. Wa yakunu dan ada julusuhu apa duduknya khatib bainahuma di antara dua khutbah qadra suratil ikhlasi adalah sekedar surat al-ikhlas. Wa yuqimu dan beriqamah atau panasab kepiring. Kalau pai dah kasi manasab lagi. Nasab kepi ni. Wa yuqima dan beriqamah ba'da faraghi setelah selesainya khatib muadzinun siapa muadzin. Wa yubadira dan segera siapa khatib huwa khatib liyablugha agar sampai siapa khatib al mihrab kepada mihrab ma'a faraghihi beserta selesainya muadzin. Jadi khatib kadisa nah pembiasaan penutupnya khutbah wala dzikrullahi akbar pada saya kan ki wala dzikrullahi akbar kasa orang iqamah khatib usah langsung turun langsung. Jadi seda pak aga mihrab iqamah kita amareh. Seperti itu. Jadi mara iqamah malah bisa langsung mulai tabit. Wa yaqra'a dan sunnah membaca siapa khatib fil ula di dalam rakaat pertama al-jumu'ata kepada surat al-jumu'ah wa tsaniyati dan di dalam surat yang kedua al-munafiqina kepada surat al-munafiqin jahran dengan keras. Ataba sebiasa apa itu? Al-a'laban al-ghasyiyah gitu. Al-a'laban al-ghasyiyah. Pon cukup ini. Allah manfa'na bima lam tanal wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahli an-nar bi barakatil Fatihah. Distak nilai ni sudah balik gitu.